Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke dalam channel Zahra Tutorial Otomotif. Sudah lama sekali saya tidak berbagi kepada Mas Bro pecinta otomotif perbengkelan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Mas Bro ya, berbagi tentang motor blade ya Mas Bro. Motor blade bodi besar ya Mas Bro, seperti ini ya Mas Bro ya, kira-kira ya Mas Bro. Motor blade bodi besar. Nah, di sini Mas Bro, saya temukan motor blade ini Mas Bro. Dia kalau dibawa ya, dibawa dalam perjalanan, kalau musim panas dia mati Mas Bro ya. Mesin motornya ini mati ya Mas Bro, tidak mau digas dan berebet dan mati ya. Ini keterangan dari yang punya seperti itu. Lalu Mas Bro, terkadang motor ini apabila dibawa jauh tetapi dalam keadaan pelan-pelan saja, itu motor ini tidak mati Mas Bro. Ya, kalau dibawa pelan-pelan dia tidak mati, walaupun jauh pelan-pelan dia tidak mati Mas Bro. Tapi kalau speednya di atas 50 ya, 50 km per jam, itu mesinnya tiba-tiba mati gitu Mas Bro. Nah, jadi penyakit motor ini Mas Bro kan aneh gitu Mas Bro ya. Kalau kita pikir-pikir kan aneh ya Mas Bro ya. Kalau memang mesinnya panas ya, mesinnya panas lalu mati, bisa jadi itu ngejam ya Mas Bro ya, atau kekeringan oli bisa jadi ya Mas Bro ya. Tetapi di sini olinya ada Mas Bro, olinya ada dan motor ini tidak ngasep ya, dan olinya sudah dicek ada. Motor ini dibawa ke bengkel dalam keadaan mati ya Mas Bro ya. Jadi itu keterangannya yang dari yang punya motor. Ketika datang ke bengkel saya hidupkan, mau Mas Bro. Digas, digeber-geber, mau Mas Bro. Ini kalau kita salah kaprah bisa jadi yang punya motor menipu kita ya Mas Bro ya. Tapi dari keterangan dari yang punya motor ini bisa dipercaya ya Mas Bro ya, karena saya sudah tahu dengan konsumen saya ini. Jadi Mas Bro, pertama-tama kita jangan menilai motor itu yang perjalanan jauh mesin panas lalu mati ya Mas Bro ya. Kan kalau hidupnya motor itu kan tergantung dari mesinnya ya Mas Bro ya. Mesinnya itu strukturnya masih normal ya Mas Bro. Lalu dari pengapiannya Mas Bro ya, pengapiannya itu harus normal. Dan yang ketiga itu dari pengabutannya atau sistem bahan bakarnya seperti karburator, injeksi, tangki, selang dan lain-lainnya ya Mas Bro, itu harus normal juga ya Mas Bro. Jadi ada 3 hal yang membuat motor atau mesin motor itu bisa nyala ya Mas Bro ya. Jadi mesin motornya itu normal, pengapiannya normal, dan pengabutan pada bahan bakarnya normal ya Mas Bro ya. Nah, gini Mas Bro, pas ketika motor ini datang ke tempat saya, yaitu Mas Bro ya, itu saya cek dulu, kita cek dulu ya apinya. Kita jangan langsung main tebak ya Mas Bro ya, karena kita bukan seorang peramal, tetapi seorang bengkel itu bisanya memprediksi saja ya Mas Bro ya, memprediksi oh kira-kira ini. Jadi kalau kita sudah tahu 3 hal tersebut, maka disitulah kita mulai mencarinya. Kita pertama mulai mencarinya, dicek dulu apinya Mas Bro ya, api pada busi ya Mas Bro ya. Jadi pada kepala businya kita cek dulu apinya ya Mas Bro, di sini ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro. Nah, ketika api dalam di businya itu ada, businya normal ya, businya itu apinya kalau masih normal sekali itu Mas Bro biasanya berwarna biru ya Mas Bro, dan besar ya Mas Bro ya, biru. Kalau terlalu banyak merah walaupun motornya hidup, itu lebih baik diganti ya Mas Bro, karena itu sudah mulai lemah. Nah, ketika apinya ada ya Mas Bro ya, itu lalu kemudian apinya normal Mas Bro, ada normal dan tidak macet ya, stabil apinya. Lalu saya cek olinya Mas Bro ya, saya buka ini tutup olinya ya Mas Bro ya. Lalu kita buka, kita cek ya, kita buka juga di bagian bawahnya, kita buka olinya normal Mas Bro ya, normal, cuman kurang sekitar 10 ml lah gitu ya, 10 ml ya Mas Bro ya. Nah, lalu ketika olinya ada, saya mulai
mencurigai karburatornya ya Mas Bro ya. Soalnya ini normal ya Mas Bro ya. Kita jangan lari ke pulser dulu Mas Bro ya, karena saya lihat itu normal. Mesinnya juga halus ya, normal gitu ya Mas Bro. Jadi tidak ada kecurigaan saya terhadap mesinnya ya Mas Bro ya. Seperti temeng dan lain-lainnya, tidak ada kecurigaan saya ke situ ya Mas Bro. Lalu saya bongkarlah bodi-bodi motor ini ya Mas Bro ya. Sudah saya bongkar. Lalu saya bongkarlah karbunya, saya servis, saya bersihkan. Kita pastikan dulu PJMJ nya itu normal ya Mas Bro ya. Apabila terjadi buntu maka kita bisa bersihkan ya, seperti membersihkannya seperti menggunakan kawat ini Mas Bro, kawat kopling atau kawat gas ya Mas Bro ya. Tapi baiknya sepertinya bagusnya kawat dari tali gas ya Mas Bro ya, lebih halus daripada kawat tali kopling ini, yang ini lebih kasar dari kawat tali gas ya Mas Bro ya. Nah, setelah saya bongkar, saya servis karburatornya ya Mas Bro ya. Saya belum pasang nih bodinya Mas Bro, saya coba dulu kan. Saya bersihkan. Memang sih buntu ya Mas Bro ya, buntu. Saya ketemu dalam karburatornya itu memang banyak kerak-kerak seperti karat-karatan dari besi ya Mas Bro. Sudah saya bersihkan. Nah, setelah saya bersihkan ya Mas Bro, sudah saya bersihkan karburatornya ya Mas Bro ya. Jadi di sini Mas Bro ya, ketika sudah saya bersihkan karburatornya dan saya hidupkan kembali ya, saya hidupkan kembali motornya, ternyata tidak mau hidup Mas Bro ya. Tetapi kap bodinya ini belum saya pasang ya Mas Bro, tidak mau hidup. Dan saya curiga nih, karburator normal ya, karburator normal, mesin normal, pengapian normal, juga tetap tidak mau hidup. Dan saya cek pada bagian selangnya Mas Bro, selang minyak dari keran minyak ini Mas Bro ya, dari keran minyak menuju ke tangki motor ya Mas Bro ya. Ternyata di situ banyak sekali sarap yang menyumbat pada saringan pada di bawah tangkinya ini Mas Bro ya. Dan saya bersihkan tangkinya, saya bersihkan selangnya, dan saya cek pada karburatornya itu tidak ada lagi sarapnya, dan minyaknya sudah lancar. Dan anehnya Mas Bro ya, yang jadi pertanyaan, kok bisa itu ya Mas Bro ya, daun-daun yang berserbuk-serbuk daun itu ada pada tangkinya Mas Bro ya. Itu saya heran gitu Mas Bro ya. Padahal motor ini kan kalau sudah ngisi minyak, ya tutup minyaknya kayak gitu kan, tutup tangkinya gitu. Nah, yang jadi pelajaran bagi saya di sini gini Mas Bro ya, dalam membeli minyak eceran ya Mas Bro ya, ini saran ya Mas Bro, saya tidak menuduh penjual-penjual eceran. Carilah tempat yang menjual minyak itu yang menggunakan saringan minyak ya Mas Bro. Saringan minyak itu maksudnya di situ pada corongnya itu ada saringan ketika menuangkan minyak ke dalam tangki motor ya Mas Bro ya. Kalau biasanya itu, kalau memang karbunya buntu, itu biasanya dari kerak-kerak ya Mas Bro ya, kerak-kerak karatan dari tangkinya, bisa juga yang tidak tersaring melewati saringan sehingga bisa menembus ke bagian karburator. Tetapi di sini banyak sekali sarap-sarap di sini Mas Bro ya. Sarap-sarap di sini yang saya rasa sih kemungkinannya, jagalah kebersihan ya Mas Bro ya. Jagalah kebersihan, bersih itu sebagian dari iman. Dan jangan lupa membeli minyak di tempat yang menggunakan saringan minyak dan terpercaya. Dan pastikan galon yang menjual minyak itu di situ apakah ada campuran-campuran minyaknya dengan air atau ada serbuk-serbuk sarapnya. Dan pelajaran bagi kita semua, jangan menjudge motor itu langsung penyakit berat. Gunakanlah tata cara sesuai prosedur, dilihat baik-baik, dan konsumen pun puas, dan biaya pun bisa kita minimalkan ya Mas Bro ya. Kita bisa minimalkan biayanya dan hasilnya pun top tier ya Mas Bro. Oke Mas Bro, jangan lupa like dan subscribe channel Zara Tutorial ini ya Mas Bro.
karena saya akan terus berbagi manfaat-manfaat dunia perbengkelan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.